Setiap tahun, jutaan lansia melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan berpikir mereka telah melakukan hal yang benar. Tapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda, beberapa dari tes tersebut justru dapat meningkatkan risiko stroke Anda dalam semalam? Kedengarannya sulit dipercaya, bukan? Anda percaya pada dokter Anda mengikuti setiap rekomendasi. Namun, tersembunyi di dalam praktik medis modern, ada risiko-risiko diam-diam yang seringkali tidak ada yang memperingatkan Anda. Bukan berita, bukan brosur di klinik, dan terkadang bahkan bukan dokter Anda sendiri. Bayangkan Anda berjalan keluar dari ruang periksa dengan perasaan lega, namun beberapa hari kemudian Anda tiba-tiba merasa pusing, penglihatan kabur, atau bahkan lebih buruk. Dan Anda bertanya-tanya, apa yang baru saja terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dokter Budi Hartono, dengan pengalaman 30 tahun merawat kesehatan para orang tua dan lansia di Indonesia. Dalam video ini, saya akan mengungkap 5 tes medis yang umum dilakukan, namun bisa menyembunyikan risiko stroke tersembunyi, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Dan yang lebih penting, di akhir video nanti, saya akan membagikan sebuah rahasia khusus. Sebuah aturan sederhana yang bisa Anda gunakan untuk melindungi diri Anda sendiri sebelum setiap janji temu dengan dokter. Jadi, segera berlangganan saluran Zulfa Hartati agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting seperti ini. Kalau Anda merasa video ini cocok untuk Anda, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak cocok, tulis angka 0. Saya membaca semua komentar Anda, karena masukan Anda membantu saya membuat video yang lebih bermanfaat dan lebih relevan. Baik, mari kita mulai dengan yang pertama. Sebuah tes yang terdengar sangat cerdas dan proaktif. Tes treadmill atau uji latih jantung, yang sering kita sebut sebagai stress test. Di atas kertas, idenya terdengar bagus, bukan? Anda berjalan di atas treadmill, jantung Anda dipantau, dan dokter dapat melihat bagaimana kinerjanya di bawah tekanan. Tetapi, jika Anda berusia di atas 60 tahun, terutama dengan riwayat tekanan darah tinggi atau kondisi jantung lainnya, tes yang sederhana ini bisa berubah menjadi sebuah bom waktu kecil. Begini alasannya. Selama tes, Anda diminta untuk berjalan, bahkan berlari kecil di atas treadmill. Saat kecepatan dan kemiringan alat itu meningkat, detak jantung Anda melonjak, tekanan darah Anda naik drastis. Seluruh sistem kardiovaskular Anda tiba-tiba berada di bawah tekanan yang hebat. Bagi orang sehat berusia 30 tahun, ini mungkin bukan masalah. Tetapi bagi lansia, ini seperti memaksa sebuah mesin tua untuk berakselerasi penuh secara mendadak. Pembuluh darah yang mungkin sudah sedikit kaku dan rapuh bisa mendapatkan pukulan yang berat. Ketika itu terjadi, risiko lonjakan tekanan darah yang berbahaya, irama jantung yang tidak teratur, atau dalam kasus yang jarang tapi nyata, robekan kecil pada pembuluh darah yang rapuh, terutama di otak, mulai mengintai secara diam-diam. Ini bukan hanya sekadar teori. Izinkan saya berbagi kisah nyata dari salah satu pasien saya. Kita sebut saja Bapak Agus, usianya 74 tahun, dan beliau sudah lama mengidap hipertensi. Dokternya menyarankan stres test hanya untuk pemeriksaan rutin. Di tengah sesi treadmill, Pak Agus mulai merasa sangat pusing dan dadanya terasa berat. Tes segera dihentikan. Namun keesokan harinya, beliau mengalami gejala stroke ringan. Dokter percaya, lonjakan tekanan darah yang tiba-tiba selama tes telah memicu masalah pada pembuluh darah kecil di otaknya. Tes itu tidak secara langsung menyebabkan stroke, tapi tes itu memberikan tekanan pada sistem yang sudah rentan, dan itulah yang menjadi pemicunya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Sebelum menyetujui stres test, bicaralah dengan dokter Anda. Tanyakan, dok, apakah ada cara yang lebih aman untuk mengevaluasi jantung saya, mengingat usia dan kondisi saya? Dalam banyak kasus, tes stres farmakologis yang menggunakan obat untuk mensimulasikan kondisi jantung saat berolahraga, atau ekokardiogram istirahat, USG jantung saat istirahat, bisa menjadi pilihan yang jauh lebih aman,
terutama jika Anda tidak sedang mengalami gejala aktif seperti nyeri dada atau sesak napas. Tanyakan pada diri sendiri dan dokter Anda, apakah tes ini benar-benar diperlukan sekarang. Pencegahan bukan berarti melakukan semua tes yang ada, tetapi melakukan tes yang tepat dan aman untuk Anda. Ingat, jantung Anda berharga. Jangan memaksanya tanpa persiapan. Sekarang, mari kita beralih ke tes kedua, yang sering dianggap sangat aman. USG arteri karotis. Tes ini non-invasif, hanya membutuhkan beberapa menit, tidak melibatkan jarum, zat pewarna, atau mesin yang berisik. Kedengarannya seperti sebuah tes pencegahan yang sempurna, bukan? Tapi inilah yang seringkali tidak diberitahukan kepada Anda. Jika Anda tidak memiliki gejala apapun, dan dokter hanya menyarankan pemindaian ini untuk berjaga-jaga, tes yang tampak sederhana ini justru bisa menjadi pintu gerbang yang membawa Anda ke jalur cepat menuju operasi. Sebuah operasi yang mungkin tidak pernah Anda perlukan. Begini penjelasannya. Arteri karotis adalah pembuluh darah utama yang mengantarkan darah ke otak Anda. Seiring berjalannya waktu, sama seperti pembuluh darah lain di tubuh, plak atau endapan kolesterol bisa menumpuk di sana. Ini adalah bagian normal dari penuaan. Namun, tidak semua plak perlu diangkat dengan pisau bedah. Masalahnya muncul ketika hasil tes menunjukkan adanya penyempitan. Katakanlah 50% atau bahkan 60%. Angka itu terdengar menakutkan, bukan? Dokter kemudian mungkin merujuk Anda ke seorang ahli bedah vaskular dan tiba-tiba Anda sedang mendiskusikan jadwal operasi. Padahal, jika Anda tidak memiliki gejala apapun, seperti pusing, perubahan penglihatan, atau kelemahan pada satu sisi tubuh, manfaat dari operasi itu bisa jadi sangat kecil, namun risikonya sangat nyata. Prosedur bedah itu sendiri membawa risiko stroke, baik saat operasi maupun selama masa pemulihan. Kisah Ibu Dewi yang berusia 82 tahun benar-benar menggambarkan dilema ini. Beliau datang untuk pemeriksaan rutin, merasa sangat bugar dan sehat. Dokternya melakukan USG karotis hanya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Hasilnya menunjukkan penyempitan 65%. Beliau pun dirujuk untuk operasi dalam beberapa minggu. Sayangnya, selama masa pemulihan setelah operasi, beliau menderita stroke kecil. Beliau selamat, tetapi sekarang harus hidup dengan kelemahan di sisi kanannya. Beliau pernah berkata kepada saya, "Andai saja saya tahu bahwa tidak melakukan apa-apa, mungkin adalah pilihan yang lebih aman." Kisah Ibu Dewi adalah pelajaran yang sangat penting. Jadi, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jika dokter Anda menyarankan USG karotis dan Anda tidak memiliki gejala apapun, beranikan diri untuk bertanya, "Dok, apa sebenarnya yang kita cari? Dan apa yang akan terjadi jika kita menemukannya?" Jika hasil tes menunjukkan adanya penyempitan, jangan panik. Tanyakan tentang pilihan lain seperti pemantauan rutin dengan obat-obatan dan gaya hidup sehat, daripada langsung menyetujui operasi. Dan yang terpenting, selalu dapatkan pendapat kedua dari dokter ahli lain sebelum membuat keputusan besar. Jangan biarkan sebuah gambar menuntun Anda ke meja operasi yang tidak perlu. Baik, kita lanjutkan ke poin ketiga, sesuatu yang kini sudah menjadi sangat rutin, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, endoskopi. Baik itu untuk memeriksa kerongkongan, lambung, gastroskopi, atau bahkan usus besar Anda, kolonoskopi. Dokter seringkali merekomendasikannya hanya untuk memastikan semuanya aman, dan terkadang itu memang masuk akal. Tapi inilah yang jarang sekali dibicarakan. Risikonya seringkali bukan datang dari selang atau kameranya, melainkan dari kombinasi tiga hal yang berbahaya. Obat bius atau sedasi, usia Anda, dan obat-obatan lain yang sedang Anda konsumsi secara rutin. Mari kita jabarkan. Kebanyakan orang di atas usia 60 tahun pasti mengonsumsi setidaknya satu jenis obat. Obat pengencer darah seperti aspirin adalah salah satu yang paling umum. Nah, ketika Anda dibius atau disedasi untuk prosedur endoskopi, tekanan darah
dan sirkulasi darah Anda secara alami akan berubah. Biasanya cenderung menurun. Sekarang, gabungkan kondisi sirkulasi yang melambat ini dengan obat yang memengaruhi kemampuan darah Anda untuk membeku. Tiba-tiba, Anda tanpa sadar menciptakan sebuah badai yang sempurna. Kondisi ini bisa meningkatkan risiko perdarahan internal, atau sebaliknya, justru memicu pembentukan gumpalan darah kecil yang dapat menyumbat aliran darah ke otak dan menyebabkan stroke ringan atau yang sering disebut silent stroke. Salah satu kasus yang selalu saya ingat adalah kasus Ibu Siti, 76 tahun. Beliau rutin mengonsumsi aspirin dosis rendah setiap hari untuk kesehatan jantungnya. Beliau dijadwalkan untuk endoskopi lambung rutin karena pernah punya riwayat MAAG tanpa ada keluhan apapun saat itu. Prosedur berjalan lancar. Namun, 2 hari kemudian beliau mulai berbicara sedikit pelo dan kehilangan keseimbangan saat berjalan. Keluarga membawanya ke unit gawat darurat dan dokter memastikan beliau mengalami transient ischemic attack, TIA, atau stroke yang sangat ringan. Dokter percaya penurunan tekanan darah selama pembiusan dikombinasikan dengan efek aspirin menciptakan kondisi yang tepat bagi sebuah gumpalan darah kecil untuk berjalan ke otaknya. Ini bukan berarti Anda harus menghindari semua jenis endoskopi. Sama sekali kami tidak. Prosedur ini bisa menyelamatkan nyawa dengan mendeteksi kanker sejak dini. Poin utamanya adalah jangan menyetujui prosedur ini kecuali dokter Anda bisa menjelaskan dengan jernih mengapa Anda membutuhkannya saat ini juga. Selalu ingatkan dokter tentang semua obat yang Anda minum. Tanyakan, "Dok, apa risiko pembiusan bagi orang dengan usia dan kondisi saya?" Sedasi bukan sekadar tidur sejenak, itu adalah intervensi medis yang serius. Baik, sekarang kita sampai pada 2 tes terakhir dalam daftar kita, yang saya sebut sebagai pasangan berbahaya. Keduanya adalah alat diagnostik yang luar biasa canggih, CT scan dan MRI, khususnya ketika keduanya dilakukan dengan suntikan cairan kontras. Keduanya adalah alat yang sangat hebat, mampu melihat ke dalam tubuh Anda dengan detail yang luar biasa untuk menemukan masalah sejak dini. Tapi keduanya memiliki satu musuh tersembunyi yang sama, yang seringkali diabaikan, yaitu cairan kontras yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah Anda sebelum pemindaian. Mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama, CT scan dengan kontras. Anda mungkin pernah merasakan sensasi hangat yang aneh menjalar ke seluruh tubuh saat cairan itu disuntikkan. Itulah zat pewarna berbasis yodium yang sedang bekerja, membantu dokter melihat pembuluh darah, organ, dan jaringan Anda dengan lebih jelas. Terdengar sangat membantu, bukan? Tapi bagi lansia, suntikan kecil itu bisa memberikan tekanan yang sangat berat pada sistem kardiovaskular, terutama jika Anda sudah memiliki riwayat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau yang paling penting, gangguan fungsi ginjal. Pada beberapa orang, cairan kontras ini bisa memicu reaksi berantai. Tekanan darah bisa melonjak dengan cepat, atau pembuluh darah yang rapuh bisa menegang atau mengalami kejang. Ketika itu terjadi, risiko terbentuknya gumpalan darah yang bisa menyumbat aliran darah ke otak secara diam-diam meningkat. Ini persis seperti yang terjadi pada Bapak Eko, 81 tahun. Beliau menjalani CT scan perut dengan kontras karena sedikit keluhan pencernaan. Hasil pindaiannya normal. Tapi, 2 hari kemudian, beliau menderita stroke ringan. Penyebab yang paling mungkin, suntikan kontras itu telah memberikan kejutan pada sistem pembuluh darahnya yang sudah rapuh, yang akhirnya menjadi pemicunya. Sekarang, mari kita beralih ke pasangannya yang lebih canggih, yaitu MRI dengan kontras. Risikonya sedikit berbeda, namun sama berbahayanya. Cairan kontras yang digunakan dalam MRI seringkali mengandung zat bernama gadolinium, sejenis logam berat. Seharusnya zat ini disaring sepenuhnya dan dibuang oleh ginjal Anda setelah pemindaian selesai. Masalahnya adalah
Setelah usia 60 tahun, fungsi ginjal banyak orang secara alami mulai melambat, seringkali tanpa mereka sadari. Jika ginjal Anda tidak berfungsi 100%, tubuh Anda mungkin tidak dapat menghilangkan gadolinium ini secara efektif. Akibatnya, logam berat ini bisa tertinggal dalam jumlah kecil di tubuh Anda. Dalam kasus yang parah, ini bisa menyebabkan kondisi langka. Namun, yang lebih sering tidak dibicarakan adalah sisa-sisa gadolinium ini juga telah ditemukan menumpuk di jaringan otak. Beberapa peneliti percaya penumpukan ini bisa menyebabkan gejala-gejala neurologis yang samar, seperti kebingungan, pusing terus-menerus, atau yang sering disebut kabut otak, brain fog. Ini adalah kisah nyata Bapak Iwan, 79 tahun. Beliau menjalani MRI dengan kontras karena nyeri punggung yang tak kunjung sembuh. 2 hari setelah pemindaian, beliau merasa sangat pusing, lemah, dan otaknya terasa berkabut selama hampir seminggu. Belakangan, setelah dilakukan tes darah, barulah diketahui bahwa beliau menderita penyakit ginjal kronis stadium 3 yang tidak pernah terdiagnosis sebelumnya. Ginjalnya yang lemah tidak mampu menyaring zat kontras itu. Kisah Bapak Eko dan Bapak Iwan adalah peringatan keras bagi kita semua. Jadi, apa solusinya? Sangat sederhana. Jika dokter merekomendasikan CT atau MRI dengan kontras, tanyakan, "Dok, bisakah kita melakukannya tanpa kontras?" Seringkali jawabannya adalah ya. Jika kontras benar-benar diperlukan, maka untuk MRI, mintalah tes fungsi ginjal terlebih dahulu. Ini adalah tes darah sederhana yang disebut GFR. Tes ini bisa memberi Anda dan dokter Anda ketenangan pikiran. Ingat, masalahnya bukan pada mesin CT atau MRI-nya. Masalahnya ada pada bahan kimia tambahan yang mungkin tidak bisa ditangani dengan baik oleh tubuh Anda yang sudah berharga. Selalu tanyakan tentang kontras. Apakah perlu dan apakah ginjal saya aman? Baik, mari kita tarik napas sejenak dan merangkum semua yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah melihat bahwa tidak semua tes itu aman tanpa syarat, terutama setelah kita melewati usia 60 tahun. Kita sudah membahas bahaya dari memforsir jantung secara tiba-tiba dalam stres tes, jebakan dari operasi yang tidak perlu yang dipicu oleh sebuah gambar USG, risiko tersembunyi dari obat bius saat endoskopi, dan bahaya dari 2 jenis cairan kontras dalam CT scan dan MRI yang bisa memengaruhi otak serta ginjal Anda. Intinya adalah ini, tubuh kita merespon secara berbeda seiring bertambahnya usia. Apa yang dianggap rutin bagi orang muda bisa menjadi sebuah risiko yang signifikan bagi kita. Dan sekarang, seperti yang telah saya janjikan di awal, inilah rahasia khusus untuk Anda. Ini adalah alat paling kuat yang bisa Anda miliki untuk melindungi diri Anda. Saya menyebutnya metode 3 pertanyaan. Metode ini sangat sederhana. Sebelum Anda menyetujui tes atau prosedur apapun, berhentilah sejenak dan ajukan 3 pertanyaan penting ini kepada dokter Anda. Pertama, "Dok, apakah tes ini benar-benar diperlukan sekarang?" Kedua, "Apakah ada pilihan lain yang lebih aman atau kurang invasif?" Dan yang ketiga, yang paling penting, dengan kondisi kesehatan dan semua obat yang saya minum saat ini, apa risiko spesifik bagi saya pribadi? 3 pertanyaan sederhana ini bisa mengubah segalanya. Ini memberikan Anda kendali atas kesehatan Anda sendiri. Anda punya hak untuk bertanya. Anda punya hak untuk tahu. Jangan pernah merasa bahwa sudah terlambat untuk belajar. Belum terlambat untuk melindungi diri Anda. Tubuh Anda masih ingin pulih, asalkan kita memberinya kesempatan terbaik. Jadi, saya ingin menantang Anda hari ini. Apakah Anda berkomitmen untuk menggunakan metode 3 pertanyaan ini pada janji temu Anda berikutnya? Tuliskan komitmen Anda di kolom komentar di bawah. Tulis "Saya siap bertanya", agar kita semua bisa saling menyemangati. Jangan lupa untuk berlangganan saluran Zulfa Hartati. Dan bagikan video ini kepada teman, saudara, atau orang tua yang Anda sayangi. Karena pengetahuan adalah bentuk perlindungan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.